Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Anak-anak, Juru Selamat telah lahir, seperti lagu yang baru saja Lause nyanyikan. Juru Selamat ini bernama Tuhan Yesus. Ketika seorang bayi lahir, pasti papa dan mama mempersiapkan segala sesuatunya. Bajunya, tempat tidurnya, botol susunya, bahkan terkadang kamar khusus. Demikian pula kelahiran Yesus anak Allah. Dipersiapkan Allah sejak dahulu kala. Sejak kapan ya? Coba kamu pilih jawaban yang benar. A. Sejak Abraham diberikan janji keturunan. B. Sejak Nabi Yesaya menubuatkan atau memberitakan. C. Sejak manusia jatuh dalam dosa. D. Sejak zaman Raja Daud. Apa jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah C. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Wah, ini kan zaman dulu sekali. Berarti Allah mempersiapkan dalam waktu yang sangat lama. Ayo kita lihat apa yang dikerjakan oleh Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi bumi belum berbentuk, kosong dan gelap. Lalu Allah membuat bumi ini menjadi sangat indah. Ayo sebutkan apa saja ciptaan Allah dari hari ke-1 sampai hari ke-6. Hari pertama Allah menciptakan terang. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Allah menciptakan benda penerang. Hari kelima Allah menciptakan hewan di lautan dan hewan di udara. Hari keenam Allah menciptakan hewan di daratan dan ciptaan yang paling istimewa yaitu manusia. Kenapa ya manusia disebut ciptaan Allah yang paling istimewa? Karena dibuat serupa dengan gambar dan rupa Allah. Jadi hanya manusia yang bisa ngobrol dengan Allah. Manusia diberi kuasa untuk memimpin ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tetapi manusia yang diciptakannya itu melawan Allah, tidak taat. Mereka berdosa karena makan buah yang dilarang. Sejak saat itu, semua manusia keturunan demi keturunan berbuat dosa dan harus dihukum. Tetapi Allah tetap sayang manusia berdosa. Dia berjanji suatu hari nanti akan datang seseorang yang akan menghancurkan iblis. Dia adalah Juru Selamat yang dijanjikan. Siapa dia anak-anak? Ya, Tuhan Yesus. Mari kita lihat apa yang Allah lakukan selanjutnya. Di suatu tempat bernama Haran, Allah memilih seorang bapak bernama Abram. Ia belum punya keturunan, belum punya anak. Tetapi Allah berjanji Abram akan diberikan keturunan, bahkan menjadi bangsa yang besar, diberkati dan namanya akan terkenal. Oleh Abram, segala bangsa akan diberkati. Ini janji Juru Selamat yang akan menyelamatkan semua manusia berdosa di bumi. Di masa tuanya, nama Abram diganti menjadi apa ya anak-anak? Abraham, artinya Bapa bangsa-bangsa.
Dan di umur 100 tahun, Abraham memperoleh anak yang dijanjikan Tuhan. Siapa namanya ya? Ishak. Lewat keturunan Abraham, terbentuklah bangsa Israel, umat pilihan Allah. Tuhan selalu mengasihi dan ingat janjinya mendatangkan juru selamat lewat keturunan Abraham. Kamu tahu nggak? Setiap orang yang percaya Yesus disebut keturunan Abraham yang akan menerima janji keselamatan lewat Tuhan Yesus. Apakah kamu termasuk keturunan Abraham? Ya, kalau kamu percaya Yesus. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai Banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Puji Tuhan. Tetapi anak-anak bangsa Israel dari keturunan Abraham ini bukanlah bangsa yang taat. Lalu apakah janji Tuhan akan terlaksana? Ayo kita lihat selanjutnya. Bangsa Israel dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub bertambah banyak saat mereka berada di Mesir. Tetapi mereka hidup menderita sebagai budak di bawah kekuasaan Firaun, Raja Mesir. Namun tangan Tuhan yang kuat dan hebat membebaskan bangsa Israel dari Mesir sampai mereka bisa tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah Kanaan. Setelah itu, bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim, oleh raja-raja. Namun mereka sering melawan Tuhan, tidak setia, membuat hati Tuhan sedih. Akhirnya Tuhan hukum dengan membuang mereka keluar Kanaan dan dikuasai bangsa lain. Bisa saja Allah tidak jadi mengirim juru selamat karena bangsa Israel tidak setia, kan? Tapi ternyata tidak. Di tengah pembuangan, Tuhan mengutus Nabi Yesaya. Apa yang dikatakan Nabi ini ya? Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan ada seorang nabi lain yang diutus Tuhan, Nabi Mika. Apa yang dikatakan nabi ini? Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel.
yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Coba anak-anak, kita simpulkan perkataan Nabi Yesaya dan Nabi Mika tadi tentang kedatangan juru selamat yang dijanjikan Allah. Seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, namanya Immanuel. Lahir di kota kecil Bethlehem, ia akan memerintah Israel. Ia sudah ada sejak dahulu kala. Nah, perkataan Nabi Yesaya dan Nabi Mika menunjukkan Allah tetap mengasihi dan ingat akan janjinya sekalipun bangsa Israel tidak setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. 700 tahun kemudian terjadilah apa yang dijanjikan Allah, seperti yang ditulis dalam kitab Lukas 2 ayat 4-7. Seorang perempuan muda bernama Maria didatangi malaikat Tuhan. Malaikat itu berkata, Maria dipilih menjadi ibu bagi juru selamat. Maria bertunangan dengan Yusuf. Ketika Maria sedang mengandung, Yusuf dan Maria melakukan perjalanan ke tempat kota asal mereka, Bethlehem. Sampai di Bethlehem, penginapan di sana penuh. Mereka tidak mendapat tempat penginapan. Tetapi akhirnya mereka mendapatkan tempat untuk menginap di sebuah kandang binatang. Dan malam itu Maria melahirkan anaknya yang sulung, anak laki-laki, juru selamat, Yesus. Wah, Allah menepati janjinya. Juru selamat benar-benar lahir dari seorang perempuan muda bernama Maria. Ia lahir di kota kecil Bethlehem dan ia dinamakan Immanuel. Kedatangan juru selamat dipersiapkan Allah sangat istimewa. Bahkan saat ia lahir, pasukan malaikat memuji-muji Allah. Kalau tidak ada juru selamat, manusia berdosa pasti akan dihukum karena dosa-dosanya. Benar, tetapi juru selamat Tuhan Yesus telah menanggung hukuman dosa di kayu salib, supaya yang percaya kepada Yesus tidak lagi dihukum, tetapi dihapus dosanya dan mendapatkan keselamatan. Juru selamat yang ajaib membuat kita diselamatkan. Bethlehem is just a sleepy town, but it's the place salvation's coming down. In a little stable, simple
is born. The star is shining so bright. Come let us adore. Glory to God in the highest. Peace to all of us. What a wonderful Savior, Jesus. Bethlehem is baby Jesus born. God with us has found a humble home. In a little stable, in my little heart. When you find God's saving grace, that's when Christmas starts. What a wonderful night. Jesus Christ is born. The star is shining so bright. Come let us adore. Glory to God in the highest. Peace to all of us. What a wonderful Savior, Jesus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Glory to God. What a wonderful night. Jesus Christ is born. Jesus Christ is born. The star is shining so bright. Come let us adore. Come and adore. Glory to God in the highest. Glory to God. Peace to all of us. What a wonderful Savior, Jesus. Wonderful. What a wonderful Savior, Jesus. Jesus. What a wonderful Savior, Jesus. Lause, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sekarang setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan, apa ya yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus berterima kasih dan mau membuat hati Tuhan senang. Apakah anak-anak ada ide? Apa yang kita harus lakukan buat Tuhan? Apa? Baca Alkitab. Berdoa. Ya, semua yang kalian katakan itu benar. Tapi, apakah kalian sudah melakukannya? Lah, saya mau tanya, waktu kamu malas ke gereja, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Tentu, kita harus melawan malas dan cepat-cepat bersiap berangkat ke gereja. Waktu kamu kesal karena temanmu membuatmu marah, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Ya, belajar mengampuni dan tetap mengasihi temanmu itu ya. Waktu orang tuamu minta bantuan, padahal kamu sedang asik bermain. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Ya, kamu mau berhenti bermain dan langsung membantu orang tuamu. Keren. Waktu kamu ada ulangan, apa yang kamu lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Belajar dengan rajin supaya dapat nilai yang bagus. Jangan nyontek ya. Jadi menurut kalian, apa yang harus kita lakukan untuk membalas cinta Tuhan? Selalu bersyukur Dan terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Wonderful Grace. Wonderful Savior. Merry Christmas.